Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitra Simalinggi dengan NIM M0212011025. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari industri kreatif hasil hutan, yaitu tentang peluang usaha, analisis usaha, dan bisnis plan dari produk yang akan saya buat nantinya, yaitu rak akrilik mini yang terbuat dari bambu. Nah, rak akrilik mini yang berbahan dasar bambu, yaitu rak akrilik mini atau sering disebut rak akrilik merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil atau benda yang membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya, seperti perhiasan, skincare, karet gelang, dan lain-lain. Nah, rak ini dapat terbuat dari beberapa bahan seperti plastik, kayu, bambu, dan lain-lain. Nah, karena memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan rak biasa yang seperti kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, produk ini cocok untuk digunakan di ruangan yang terbatas, mudah dipindahkan, dan dari segi bahan baku juga tergolong murah. Selanjutnya yaitu peluang usaha. Nah, usaha dari rak ini dapat menjadi pilihan yang menarik karena permintaan akan rak kecil dan fungsional terus meningkat. Berikut beberapa peluang usaha yang bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama, rak penyimpanan untuk rumah tangga, rak display untuk toko retail, rak organisasi untuk kantor atau ruang kerja, dan yang keempat, rak display untuk produk elektronik atau gadget. Selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemasaran produk ini, yaitu yang pertama, permintaan pasar. Nah, tingkat permintaan pasar akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Nah, kita harus meninjau apakah ada permintaan yang signifikan untuk rak mini ini di pasar lokal atau target pasar yang akan kita tuju. Nah, yang kedua yaitu persaingan. Nah, di sini kita juga harus meninjau bagaimana persaingan yang terjadi di pasar. Kemudian kita meninjau bagaimana keunggulan dan kelemahan dari produk pesaing serta strategi pemasaran yang akan mereka gunakan. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki desain yang menarik, fungsional, dan estetik. Kemudian yang ketiga yaitu harga dan nilai. Yang keempat, distribusi dan jangkauan pasar. Nah, pendistribusian suatu produk dapat melalui produk fisik, toko fisik seperti toko-toko yang berada di pasar, kemudian penjualan online, atau kerjasama dengan mitra bisnis lainnya. Nah, yang kelima yaitu pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi ini dapat kita lakukan seperti di media sosial, iklan, kemitraan bisnis, atau partisipasi dalam acara atau pameran yang relevan. Nah, analisis peluang usaha. Analisis usaha produk rak akrilik yang akan melibatkan berbagai aspek seperti permintaan pasar, persaingan, keuntungan, potensial, risiko, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Nah, berikut ada beberapa poin yang akan menjadi bagian dari analisis tersebut. Yang pertama itu permintaan pasar, yang kedua persaingan, yang ketiga keuntungan potensial, yang keempat risiko dan tantangan, dan yang kelima pemasaran dan strategi penjualan. Nah, berikut yaitu analisis SWOT, yaitu yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, bagian dari kekuatan ini terdapat 4, yaitu yang pertama ramah lingkungan. Kemudian suatu produk itu juga harus memiliki keunikan. Nah, karena di sini saya menggunakan bambu, dan itu akan membuat produk saya akan lebih ringan dibandingkan dengan produk yang lainnya yang menggunakan kayu solid atau menggunakan bahan yang lainnya. Kemudian itu daya tahannya yang juga cukup kuat dibandingkan dengan rak akrilik yang terbuat dari plastik yang mudah pecah dibandingkan dengan yang terbuat dari bambu. Nah, yang kedua itu kelemahan. Nah,
Adapun kelemahan dari produk saya ini yaitu yang pertama terbatasnya pilihan desain, dan yang kedua rentan terhadap kerusakan fisik, yaitu dapat terserang oleh jamur ataupun perusak-perusak kayu lainnya. Nah, yang ketiga itu peluang atau opportunities. Nah, bagian dari peluang ini pada produk saya itu yang pertama permintaan pasar yang akan meningkat, dan yang kedua potensi untuk inovasi desain. Nah, selanjutnya itu ancaman atau threats. Yang pertama itu persaingan dengan produk yang serupa, dan yang kedua perubahan preferensi konsumen yang yaitu um, mungkin beberapa konsumen akan uh, dalam beberapa jangka ini mungkin akan merubah minat terhadap produk hasil hutan. Nah, baik yang terakhir yaitu business plan. Nah, berikut adalah contoh business plan untuk produk rak akrilik mini ini. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Nah, rak mini atau sering disebut rak akrilik merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang kecil atau benda-benda yang sulit untuk ditemukan dan harus disimpan di suatu tempat yang khusus. Nah, yang kedua yaitu analisis pasar. Nah, produk ini dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, kantor, atau toko retail. Kemudian pesaing dari produk ini yaitu produk dari rak mini yang terbuat dari akrilik dan bahan lain, di mana produk yang akan saya buat ini terbuat dari bahan baku bambu. Kemudian yang ketiga itu deskripsi produk. Nah, pada slide terdapat gambar desain produk yang akan saya buat, yaitu rak mini, di mana bagian dalam dari rak ini akan terbuat dari triplex dan bagian di luarnya akan diberi hiasan bambu berupa anyaman bambu. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Dapat dilakukan dengan bentuk penjualan online, toko fisik atau kemitraan dengan toko retail, dan strategi penjualan promosi, branding untuk meningkatkan kesadaran merek, termasuk pemasaran online, iklan cetak, media sosial, atau partisipasi dalam suatu acara pameran. Ya, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, juga mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.